Goa Talo, sebelum menjadi kerajaan yang bercorak Islam, kabarnya sering berperang dengan kerajaan lainnya yang berada di Sulawesi Selatan kala itu. Misalnya dengan Bone, Luwu, Sopeng, dan Wajo. Sejak Goa Talo resmi menjadi kerajaan Islam pada tahun 1605 Masehi, Islam menjadi alasan yang kuat untuk meluaskan lagi kekuasaan dengan tujuan Islamisasi agar kerajaan-kerajaan lainnya selain tunduk pada kerajaan Goa Talo juga harus menjadikan Islam sebagai agama mereka. Wajo berhasil ditaklukkan pada tanggal 10 Mei 1610, sedangkan kerajaan Bone berhasil dikuasai pada tanggal 23 November 1611 Masehi. Islam di kerajaan Goa Talo selain telah menyebabkan runtuhnya kerajaan yang menjadi musuh kerajaan Goa Talo, juga telah berhasil membawa kerajaan tersebut kepada masa-masa kejayaan. 15 Masehi, pedagang Muslim sudah sampai di Sulawesi atau wilayah kekuasaan kerajaan Goa Talo. Dan pada awal abad ke-16, pedagang Melayu Islam sudah menetap dan melakukan aktivitas perdagangan di wilayah ini. Goa dan Talo merupakan negeri yang kaya akan beras putihnya dan juga kapur barus. Terlihat beberapa orang sedang beraktivitas, pertanian, panen, menumbuk padi, patapi, sehingga pesta rakyat. Terlihat beberapa orang lewat dengan memikul karung gabah. Mereka yang dilalui terlihat ramah. Kemudian seketika, aktivitas tersebut berubah menjadi pasar pusat perdagangan. Kita memasuki kawasan kerajaan yang kaya akan beras. Kita akan berdagang di sana. Betul sekali. Aku juga mendengar bahwa raja di sini, raja mereka sangat bijaksana dan terbuka terhadap rakyat baru seperti kita. Kita bukan hanya berdagang di sana, kita akan menyairkan Islam. Hal itu juga merupakan salah satu tujuan kita. Islam masuk ke wilayah kerajaan Goa Talo melalui para pedagang Muslim dalam proses perdagangan yang damai oleh para dai dan orang suci yang datang dari India atau Arab yang sengaja bertujuan mengislamkan orang-orang kafir, dan perlahan mereka pun menetap di daerah tersebut. Aku mendengar bahwa ada seorang pendatang yang memasuki wilayah kita. Betul Permaisuri, mereka adalah pedagang yang berasal dari Timur Tengah. Tapi aku juga mendengar bahwa pendatang itu akan menetap di negeri kita. Mereka bukan hanya akan menetap dan berdagang, tetapi mereka akan membawa sebuah syiar. Kalau begitu, aku berharap mereka bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan di negeri kita. Mereka harus dihormati dan diberi perlindungan. Saya akan menyampaikan pesan Permaisuri kepada orang-orang kerajaan dan rakyat kita. Baguslah kalau begitu, laksanakan. Dalam Patoriola Ritogawaya didapati keterangan pada masa raja yang memerintah Goa, yaitu Tony Palangga I, yang merupakan Raja Goa ke-10, datang menghadap utusan orang-orang Melayu bernama Datuk Anakoda Bonang, seorang ulama sekaligus pedagang dari Minangkabau yang meminta diberi hak untuk kawasan perkampungan di Makassar. Kabarnya, mereka kemudian diizinkan untuk menempati daerah-daerah di sekitar pelabuhan Somba Opu, tepatnya di kampung Mange Langkana. Saya merupakan utusan orang Melayu menghadap dan memiliki 4 macam yang kami harapkan dari tuanku. Apa itu? Kami minta jangan dimasuki wilayah kami dengan begitu saja. Juga kami minta jangan dimasuki rumah kami dengan begitu saja. Kami juga janganlah berikan kami peraturan nigayang jika ada anak kami, dan janganlah berikan kami peraturan nirampung jika
bila ada kesalahan dari kami. Sedangkan kerbauku bila lelah kuturunkan ke dalam air. Bila bebannya berat saya turunkan sebagian. Apalagi engkau sesamaku manusia. Akan tetapi janganlah engkau melakukan pembunuhan dalam kerajaanku di luar pengetahuanku. Terima kasih, Karaeng. Berapa macam yang kau masukkan dalam permintaan itu? Semua kami yang bersarung ikat adalah orang Pahang, Patani, Campa, Minangkabau, dan Johor. Baiklah, kalau begitu saya menerima permintaan kamu. Tabe, Karaeng. Saya permisi. Hubungan baik antara pendatang Melayu dengan penduduk setempat menyebabkan mereka mendapatkan tempat istimewa di hati raja. Tidak mengherankan jika Raja Goa berikutnya, yaitu Tony Jalo, memberikan fasilitas tempat ibadah, sebuah masjid di tempat pemukiman mereka, di Mangalekana. Kemudian selanjutnya, Raja Gowa I, Manga Ranga Daeng Manrabiah memerintah, disebutkan dalam Lontara Wajo bahwa mubalik yang menyebarkan Islam disebut Dato Talu atau Datuk Talua dalam bahasa Makassar, yaitu Datuk Ribandang, Datuk Ripatimang, dan Datuk Ritiro. Apakah hal yang besar? Kita akan melakukan penyebaran Islam. Ini adalah salah satu kewajiban kita. Semoga Allah senantiasa memberkahi kita. Baiklah, kalau begitu, kita akan membagi tenaga dan daerah sasaran dakwah agar semua daerah dapat mengetahui ajaran yang kita bawa. Saya akan berdakwah di wilayah Goa. Saya akan melakukan dakwah di daerah Luwu. Saya akan berdakwah di daerah Bulukumba. Para mubalik ini berhasil mengislamkan Raja Gowa dan Talo, Karaeng Motawaya dari Talo, satu Malingkang Daeng Monyari, tanggal 9 Jumadil Awal 1014 Masehi, dengan gelar Sultan Abdullah. Selanjutnya, Karaeng Gowa I Manga Rangi Daeng Manrabia pada tanggal 19 Rojab 1016 Masehi, dan Islam pun menjadi agama resmi kerajaan. Semenjak Islam menjadi agama resmi kerajaan Goa Talo, Raja Goa yaitu Sultan Alauddin semakin kuat dalam kedudukannya karena beliau juga diakui sebagai Amirul Mukminin atau kepala agama Islam. Raja ini juga dinilai aktif dalam menyebarkan agama Islam. Tabek Karaeng, ada seorang utusan dari Melayu yang ingin bertemu Anda Karaeng. Silahkan, suruh dia masuk. Baiklah Karaeng. Selamat datang di kediaman kami. Oh ya, tolong berikan tamu kami jamuan yang sangat istimewa. Baik Permaisuri, saya akan segera menyiapkan jamuannya. Boleh tahu apa tujuan Anda, Tuan? Kita mengetahui kebijaksanaan Tuan dan Permaisuri, juga atas kebaikan Tuan kepada orang-orang muslim pendatang yang bermukim di wilayah Tuan. Maka atas kelapangan hati Tuan, kiranya dapat menerima Islam sebagai agama Tuan. Baiklah, kalau begitu, ajari saya dan rakyat kami tentang ajaran agama Islam. Kami akan senang sekali jika Tuan mengajari kami tentang apa yang Tuan bawa. Baik, mengikuti saya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dalam Lontara Patorio Langa Rito Gawaya menceritakan tentang penerimaan Islam Raja Gowa, Sultan Alauddin. Dalam Lontara disebutkan,
Ia Raja Goa mengendalikan pemerintahan semasih berumur 7 tahun. Nama kecilnya, semoga saya tidak berdosa menyebutkannya, adalah Mangarangi. Nama daengnya adalah Daeng Manrobiah. Nama Arabnya adalah Sultan Alauddin. Setelah ia memerintah 12 tahun, ia masuk Islam yang dibawa oleh orang dari Toko Tengah, Minangkabau. Orang inilah yang mengajarkan kepadanya kalimat syahadat. Ia digelar Datuk Ribandang setelah ia bertempat tinggal di kampung Pamatoang. Raja masuk Islam pada hari Jumat 9 Jumadil Awal bertepatan dengan 22 September. Menurut Lontara Bilang Goa bahwa pada tanggal 9 November 1607 pertama kali diadakan sholat Jumat di Talo. Ketika sejak masuk Islam, dalam tahun ini konon terjadinya perang Tamapalo. Bahwa barang siapa di antara kita, Goa, dan sekutunya atau daerah taklukannya melihat suatu jalan kebajikan, maka salah satu dari mereka yang melihat itu harus menyampaikan kepada pihak lainnya. Goa sekarang sudah menjadi melihat jalan kebajikan, yaitu agama Islam. Saya, utusan dari kerajaan Bone, Sopeng, Wajo, telah menutup aliansi dan tidak bisa menerima ajakan kerajaan Goa. Baiklah, kalau begitu, barang siapa yang tidak menerima secara damai, maka kita akan nyatakan perang. Sekarang, saatnya kita berperang, melawan kekafiran dan kerajaan yang menentang agama Islam. Bersiaplah! Kerajaan Luwu dan Mandar tanpa ancaman perang memang sudah menjadikan Islam sebagai agama kerajaan. Begitu juga diterima di kerajaan-kerajaan Enrekang, kerajaan Telu Lembana, dan Telu Batu Papan. Pada tahun 1609, angkatan perang Goa yang tangguh dikirim ke pendalaman. Mula-mula ke Ajatapareng, lalu tunduk dan menerima Islam sebagai agama kerajaan. Juga dalam tahun 1609 itu, kerajaan Sopeng menerimanya. Tahun 1610 kerajaan Wajo, dan tahun 1611 kerajaan Bone. Maka kerajaan Goa Talo pun berada di puncak kejayaan.